Halo. Bye. Selamat malam, selamat datang lagi di Komplong. Vlog. Kedengeran gak suara gua? Halo. Belum. Dengeran. Ya gak usah galak-galak lah, biasa aja. Gua nanya doang. Soalnya di gunung ini, Bos. Gunung Halo. mana? Biasa. Gunung pengetahuan. Halo. Iya, halo. Apaan sih halo? Ya, mah keluar. Komplong. Waduh, robek. Komplong. Robek. Celana Adidas gue robek nih. Waduh. Adidas Udah ini. kayu. Adidas pendek. Udah bawa kayu anjay. Heding. Aduh. Gimana? Nah, jadi gimana? Gimana apanya? Lalu Lu pada sibuk apa aja hari ini lu pada? Sibuk mendalami hal yang Woi, data. denger gak lu pada? Buset dah. Denger, boy. sibuk mendalami apa tuh, Bung? Mendalami sesuatu yang dangkal. Wah, sudah dangkal diperdalam gitu ya. Udah kayak gali spiteng ya berarti ya. Yoi. Asli. Tadi gue juga sibuk. Biasa nganterin barang buat orang. Kalau nggak ada gue bingung tuh siapa yang nganterin. Iya. Iya. Jadi gue tuh masih berguna banget gitu untuk orang lain. Alhamdulillah. Buat nganterin barang dari mereka tuh. Padahal gue juga nggak tahu barangnya apaan. Heran. Sudah. Kim. Iya, Ila. Apa Ila? Tadi yang on tadi Iya, dari Kim ya. Siapa tuh? Hai. Ekor. Hai, Masya Allah. Bahas apa malam ini? Seneng ya Nisa ya? Enggak jadi ya, udah live. Dadah. Tuh kan. Iya. Cengeng. Ngeceng. Ntar grup nih. Kok yang ikut ginian kalian doang sih? Kalian Iya, karena kita nih para sufi. Iya. Terus lagi bahas apa malam ini? Sekarang lagi ngebahas sebenarnya lu tuh Liansa kenapa keluar grup? Apaan itu? Kok gua? Barangkali lu tahu. Iya, barangkali lu tahu kan penyebabnya kenapa? Kan yang repot itu. Lu sama Aji tuh sampai ramen di grup suruh buka blokiran. Sekarang Siansa. Masih inget aja anjir. Iyalah, siapa yang gak inget anjir, semuanya juga inget pada. Buka blokiran. Buka blokir dong. Berisik. Diblokir dong kan. Apa sih? Siapa sih tuh? Butet. Kopi. Oh, Butet. Kira ini si Sopi. Butet di sono lagi? Iya. Buset, Butet buta banget tuh. Buta banget dia. Kira-kira lah. Habis dia beras. Dia kan nyemilnya beras dia. Nyemilnya beras. Ke burung pipit. Apa dibilang? Butet nyemilnya beras. Lo nyemilnya beras. Awas tuh beras Nisa habis. Kira-kira lah. Lah, nyemilin gue banyak lah. Jatah makan gue di sini banyak. Bukan main mah gue makan gue. Dia udah berapa lama di rumah lo, Nisa? Udah 4 hari gue. Kalau tamu itu 3 hari, 4 hari itu udah bukan tamu lagi namanya. Lu harus bantu-bantu ngapel-ngapel, nyapu-nyapu, nyuci piring, nyuci baju. Gue itu kesayangannya Mama Nisa. Mana ada. Halo Mama.
Iya disayang supaya lebih dari 3 hari. Abis itu ya dibantu juga di situ. Jangan salah ya, Iya. gue nyuci piring di sini. Ya nyuci Piring piring sendiri doang mah lagi. apa-apa. Piring Nyuci sendiri doang, bukan makan piring, sendiri. nyapu halaman. Nah, Mak, katanya besok Putih mau nyapain hal. Ya udah, besok aku nyapu lantai ya, Mama. wah parah. Kayak nggak tahu gue aja lu, gue tuh orangnya rapi ya. Raffi Ahmad. Itu this is my handphone. Mana? Rapi amat lu. Handphone gue berada di sini. Berisik. Bahas Kok apa? pelan banget ya pada ya? Jauhin apa? Lu aja pindah sama. Lemak tuh jaringan. Mama ada ngaruh? Enggak ngaruh. Mana coba lanjut ke obrolan dong. Anak-anak seusia gue. Lagi bahas yang trending lagi. Yoi dong, jadi cerita gini. Apa tuh? Aku mau tanya, kesibukan lu apa nih hari ini nih? Hari ini Wah, tadi kesibukan lain daripada UAS. gak tau, gak sibuk. Lu gak sibuk? Enggak. Mau gak gue kasih kesibukan? Apa tuh? Nih, jadi kan di sebelah sini tuh, apa ya? Apa? Garukin punggung gua. Anda mau lagi ngobrol di jam sini. Lu tau nggak? Apaan Kak? Gue tuh jarang ke pasar beli beta. No, itu butet itu Butet tuh. nancap apa? Video callan ngomonginnya BH anjir. Mak gue doang. Ngomongnya BH. Dengar Tuh ya. Gue jarang ke pasar. Sekanya PM. Mak gue. Ayo ngomong apa? Bahas apa ikutan? Nah, jadi gini. Gua mau ngisi perut dulu. Jadi kalian lanjutkan ngobrolnya. Heading. Jadi ini. Jadi lu sibuk apa nih kok hari ini? Tadi cuman UAS, terus udah sisanya gitu dong. Yang lainnya nggak termasuk kesibukan. Cuma kehilapan. Iya. Tapi kira-kira lu punya perkiraan nggak kenapa yang saya keluar tuh? Gak usah manis-manis. Nggak tahu. You know. Dia sibuk. Sibuk ngapain pacaran? Gue mah gak tau mau ya. Kok suaranya jauh-jauh banget sih pada? Iya lah, masa dekat-dekat kan HP-nya kan cuma satu yang connect obrolan. Bukan, maksud gua tuh jauh-jauh banget kagak pakai headset pada ya? Nggak pakai headset. Parah banget. Enak ya. Gila podcast. Nenek lu aja gak ada. Betul deh kalau ngomongin gitu sih kan. Yuk, gila. Jadi gimana Sak? Lu hari ini gimana Sak? Nganter barang pulang. Iya, masih nganter barang gua ke orang-orang yang membutuhkan barang ya. Iyalah, masa orang-orang yang nggak membutuhkan barang. Iya, asli. Nah, lu sendiri gimana? Kesibukan lo? Gua sekarang sih kesibukan apa? Ngerjain desain sih, lagi ngerjain desain, banyak banget desain sama kerjaan bikin produk lah beberapa, packaging dan lain sebagainya sih. Itu siapa yang ngomong tuh? Itu Banyaknya ngomong. game gua sambil main game jir. Oke kalau maksa. Jadi cerita apa nih kita nih? Apa yang mau ceritakan? Ya bebas lah cerita apa gitu. Nih, gue mau coba kita bertanya.
Nisa sama si Nasid mungkin juga pernah dengar kan ya. Kalau Kalau apa? halo, Iya, kalau apa? iya kalau lu suka naik gunung ya kan. Coba dong Oh, ceritain. ceritain Naik apanya gunung naik tuh. gunungnya? Naik gunungnya kah ke apa namanya? Pengalaman menakutkan kah atau mati ya? Enggak, gue denger. Mau mati sih. Lu aja yang Enggak, mati, gue jangan mati lah. ada Gue lagi ada yang keluar ya gue. keluar yang keluar. Oh, si Nisa yang keluar. Ada yang keluar tuh. Udah enak kali dia makin keluar. Iya, bisa jadi. Coba ceritain dong. Apa namanya? Masuk lagi. Kamu keluar Iya, masuk coba. lagi. Silang, emang gak boleh masuk ya udah keluar lagi deh. Lagian keluar masuk kalau udah di dalam diemin aja biar enak. Itu keluar mulu. Malu-malu mungkin dia. Cepet Iya. Coba ada cerita dah pengalaman menarik lu tuh pas naik gunung lu gimana tuh? Yang mistis kah? Yang Banyak sih, mulai dari menyeramkan lah, mistis, mulai dari unik, dari lucu, dari menggetarkan jiwa sih, macam-macam sih pengalaman tuh. Coba yang lucu-lucu kayak gimana yang lucu? Kayak seru tuh denger yang lucu tuh. Baru udah nanti ketemu yang mistis tuh. Semakin malam kan semakin horor gitu kan. Coba gimana? Coba ceritain bos. Mistis kan paham. Ya. Gimana ya? Aduh. Sorry, bentar. Ada. Sambil nge-game mana fokus gitu. Misalkan gini sih, kalau gue sih gini, pengalaman tuh banyak sih sebenarnya yang pernah gue alamin lah ya. Jadi naik gunung itu macam-macam sih. Ada mistis, ada ya ibaratnya ketemu mistis sih pasti gitu. Tapi kalau di gua dulu ya sama teman-teman tuh mistis tuh bukan ya jadi sesuatu yang horor banget sih. Karena gimana ya? Karena memang gua mama itu kayak ketemu yang kayak gitu atau kejadian seperti itu tuh kayak biasa gitu loh sebenarnya. Karena pasti lah ya namanya kita di tempat-tempat yang kayak gitu ya kan. Di tempat-tempat yang kayak gitu itu kan kita pasti ketemu yang namanya hal-hal kayak gitu, hal-hal serem dan lain sebagainya itu pasti kan biasa lah ya. Jadi banyak lah pengalaman kayak gitu, pengalaman mistis, tapi sebenarnya nggak yang horor banget, tapi justru malah ada sisi-sisi di mana horor itu kayak lucu buat kita gitu, karena udah terlalu sering lah ya mungkin ngalamin hal-hal horor. Terus dan bagaimana caranya untuk menghilangkan ketakutan terhadap hal horor itu ya kita jadiin bercandaan gitu loh. Jadiin bercandaan, jadiin hiburan gitu sih. Jadiin ledek-ledekan. Kayak gimana tuh contohnya itu yang mistis-mistis mas? Jadi mistis-mistis yang gue bercandain itu contoh gini. Jadi misalkan kayak gue kan awal-awal naik gunung itu kan sama komunitas gue paling sering itu kan ke Gunung Salak ya. Karena pendidikan gue dulu di Gunung Salak gitu kan. Nah biasanya tuh gua padu tuh jadi biasa camp gitu, tempat pelantikannya itu, tempat pendidikannya itu dekat air terjun yang namanya Curug Citaman. Kalau mungkin lu pernah ke Gunung Salak tuh pasti bakal pernah dengar yang namanya Curug Citaman karena itu lumayan terkenal air terjunnya, tapi bukan air terjun yang komersial gitu, jadi itu masih yang naturally banget, alami banget. Jadi lu itu tempat ya jarang disentuh manusia lah. Kalau gini suara gue kedengeran banget gak? Kayak gini. Kedengeran kok. Clean. Oke. Namanya Curug Citaman. Nah di Curug Citaman itu jadi awalnya kita tuh sering ngelihat penampakan perempuan gitu kan. Perempuannya kayak umumnya orang-orang melihat penampakan perempuan lah, tapi mungkin bedanya ini perempuannya nggak cuma dasar putih cuy, tapi dasarnya tuh kayak ada kembang-kembangnya gitu. Itu pertama kali adalah yang di antara kita teman-teman yang ngeliat gitu loh. So itu jadi cerita lah bahwa ada sesosok makhluk ini, perempuan berambut panjang dengan baju kembang-kembang gitu kan. Sampai akhirnya
kita ketemu lah sama Polhut situ lah ya kan, Polhut di daerah situ di perkebunan. Kan di situ ada perkebunannya juga sama penjaga perkebunan di situ. Jadi kita ngobrol lah sama mereka gitu kan. Ngobrol diceritain lah mengenai kejadian yang terjadi di Curug Citaman itu. Bahwa dulu pernah ada mayat ditemuin di Curug Citaman itu. Hmm. Mayat perempuan, rambut panjang, terus perawakannya blasteran, nggak tahu dia bilang sih blasteran Cina Arab, tapi lebih ke Arab mukanya gitu, lebih ke Arab-Araban mukanya. Nah, perempuan itu matinya di curug itu gitu loh. Intinya ketemulah mayatnya di situ gitu. Nah, itulah menjadi kita tuh, oh mungkin itu kali penemuannya. Terus pas dibilang waktu itu mayatnya ditemuin pakai baju putih tapi ada kembang-kembangnya. Kita semua tuh yang di situ kayak main lihat-lihatan gitu. Wah, bener nih berarti yang apa? Yang pernah nampak sama kita di Curug Citaman itu adalah perempuan itu gitu kan. Kasih tahu lah bahwa nama perempuan itu Aida. Gitu kan, nama perempuan itu Aida. So, kita tuh yang kayak, jadi setiap kali ada yang melihat penampakan perempuan gitu atau ada sesuatu yang aneh mistis-mistis gitu, kita selalu nyebutnya, oh adanya Aida gitu. Dan akhirnya lu menemukan langsung ya? Halo? Iya, begitulah kira-kira. Nah, jadi itu jadi kayak bercandaan gitu loh. Kalau ada ini, wah awas lu adanya Aida lu. Gitu-gitulah. Jadi kayak bercandaan kayak gitu. Terus juga ada anggota pecinta alam dulu kan, gue ada komunitas gitu kan. Anggota pecinta alam dulu tuh ada yang orangnya gemuk besar gitu badannya. Jadi gemuknya tuh bener-bener gemuk besar gitu. Terus kulitnya hitam. Nama aslinya sih Ginanjar kalau nggak salah. Gue lupa nama aslinya. Pokoknya dipanggil Jar gitu. Anjar. Nama aslinya Ginanjar. Cuma dipanggilnya Bad Boy. Sama gue di komunitas gue dipanggilnya Bad Boy. Nama ini aja dia lah. Nama rimbanya dia Bad Boy. So, jadi kan genderuwo tuh gitu ya. Hitam besar gitu kan. Nah, jadi kalau ada penampakan hitam, bayangan hitam itu kita nyebutnya omnya Bad Boy. Jadi itu jadi bercandaan kan kalau kayak gitu. Jadi kok ada omnya Bad Boy, ada Nyi Aida ya. Itu jadi kayak bercandaan sih sebenarnya, lebih ini jadi kayak bercandaan gitu. Yang sebetulnya serem sama penduduk lokal tuh jadi bercandaan buat kalian gitu. Iya, mana jadi bercandaan gitu loh. Jadi bercandaan. Ya sebenarnya sih gue sih melihatnya bahwa itu motivasi aja sih, apa merubah mindset bahwa yang tadinya kan makhluk-makhluk gitu kan pastilah siapa yang nggak takut gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengalahkan ketakutan itu kan merubah mindset mengenai makhluk tersebut gitu kan. Gitu. Jadi seolah-olah apa kita tuh mengakrabkan diri dengan makhluk-makhluk tersebut dengan sebutannya Aida, itu kan seolah-olah kita kenal dengan orang tersebut, dengan apa sosok setan tersebut ya kan. Walaupun itu benar si arwahnya si perempuan yang bunuh diri itu atau enggak ya wallahu alam bisawab gitu kan, benar atau enggak. Tapi kita berusaha untuk mengakrabkan dengan makhluk tersebut gitu. Dan juga omnya Bad Boy itu kan mengakrabkan ke bahwa kita kan temennya Bad Boy, nggak mungkin omnya itu galak sama kita gitu kan, kasarnya gitu. Simpelnya kan. Jadi kayak gitu sih. Gitu. Tapi itu bukannya kalau apa? Iya, tapi kalau misalkan bukannya kalau dibercandain gitu, oh lu jangan bercanda lu, nanti lu datengin beneran lu, serem apa, diganggu lah apalah gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan kayak banyak orang-orang dalam bilang jangan suka bercanda, nanti ditangin beneran lu bingung gitu kan. Itu termasuk seperti itu nggak sih? Gini loh, kita juga bukan yang bercandain itu yang kelewatan. Jadi misalnya gini, contoh, ntar Om Bad Boy datang lu, kan kita berpikirnya oh iya nggak boleh kayak gitu, ntar Om Bad Boy marah gitu. Kita berpikirnya kayak gitu sama. Jadi tujuannya tetap untuk mengakrabkan satu tadi, jadi akrab, terus membuat apa kita lebih hati-hati lah gitu hati-hati gitu loh. Karena kan kalau contoh gini, kalau larangan-larangan tertentu yang sifatnya mungkin tidak melalui jalan keakraban tadi, mungkin kita ngelanggar gitu loh. Banyak orang kan yang ketika dilarang justru malah ngelanggar larangan tersebut gitu kan. Ya kan, karena kita tidak mengetahui jelas
apa namanya, mungkin mengenai hubungan-hubungan antara alam di sekitar itu kita nggak tahu, sehingga kita merasa oh ya udah langgar aja. Tapi kalau kita merasa akrab dengan alam tersebut, termasuk dengan makhluk-makhluk itu, mungkin akan muncul sesuatu yang berbeda, yaitu mungkin jadi timbulnya larangan-larangan tersebut bukan sekedar larangan, tapi memang karena kita akrab dengan makhluk tersebut, sehingga kita juga tidak mau keakraban itu dalam arti berbuah hal-hal yang negatif gitu. Berarti kita intinya tuh kita harus apa ya, lebih menjaga sikap lah ya kalau di pegunungan gitu ya. Mm-mm. Cuma di luar daripada tempat wilayah biasa gua, ibaratnya tempat diklat gua itu di dekat Curug Citaman itu, di luar daripada itu sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman lain. Mungkin ketika pendakian, ketika di trek menuju puncaknya gitu kan. Itu banyak sih kejadian-kejadian yang unik gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya, sebenarnya lebih banyak sih. Nah, itu kejadian-kejadian serem lah ya. Salah satunya mungkin kayak gini. Pernah tuh satu kondisi di mana eh apa dulu tuh waktu gua diklat itu gua tuh jadi karena dulu gua sekolah di SMK kan pecinta alam, gua dulu dari Sispala ya, siswa pecinta alam itu. Jadi karena gua di SMK dan semeak lah bahasanya, dan itu kan dia 70% atau sampai 80%-nya kan perempuan. Perempuan ya, betul. Ya kan, jadi banyak perempuan ya kan. Dan di waktu angkatan gua di pecinta alam di Sispala itu dulu, di angkatan gua tuh cuma gua laki-lakinya. Kalau nggak salah dari 17 orang cuma gua laki-lakinya satu orang. Nah, gue tuh ditaruh di satu goa gitu. Ya kita tuh jadi apa, menurut penuturan beberapa senior gue lah gitu kan. Cerita-cerita dari senior gue dulu tuh pernah ada senior gue yang ngelihat penampakan nenek-nenek gitu di situ, terus manggil, "Neng, mampir sini makan nasi uduk," gitu. Di goa tersebut gitu kan. Dan memang gua tersebut sering dijadiin sama orang sebagai tempat ngipri, tau gak lo, tempat ngipri itu tempat pemujaan. Dia nyari togel kah atau ngapain, semedi di situ gitu gitulah, mistik gitulah ya kan. Gue ditaruh di situ cok sendirian kan waktu diklat itu. Terus gue disuruh baca ikrar gitu kan, ikrar pecinta alam. Oh, saya berjanji gini gini wah gitu gitulah, teriak-teriak terus yang kencang suaranya. Gue teriak-teriak di tengah malam di tengah hutan cuy gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada air netes dari atas gua itu ke badan gua, pas banget ke leher. Itu dinginnya minta ampun. Gue udah khawatir anjir nih apaan nih gitu kan. Gua udah nggak, gua ngeri-ngeri sedap ya kan. Ya kan dulu istilahnya kan orang sering bilang bahwa dikencingin kuntilanak lah, diludahin pocong lah, inilah segala macam gitu kan. Gue tuh udah kebayang yang gitu-gitu deh, tapi nggak ada baunya nih ya kan. Gue pikir ini air gitu. Sampai terakhir itu tiba-tiba di atas kepala goa itu, di atas kepala gue lah bahasanya, karena gue di mulut goa itu kan. Terus ada suara gesek-gesek nih, gesek-gesek gitu kan. Terus kayak suara nggak tak itu tuh kayak suara ayam kecil ya, gitu kan. Itu terus suara apa, bendera ketiup angin gitu, tahu nggak sih lo? Nah, kayak gitu suara gitu sama entah itu halusinasi gue atau enggak, tapi gue merasakan itu bahwa itu nyata gitu. Dan ketika itu terjadi, gue langsung teriak sekencang-kencangnya semampu gue, lo kamu bernyanyi untuk ngilangin rasa takut kan. Jadi memang di pecinta alam gue dulu ditekankan untuk menghilangkan rasa takut kan. Dan sampai di komunitas gue tuh dulu, jadi kita kalau mau ngambil kartu anggota atau ngambil slayer atau bahkan ngambil seragam PDL kita tuh, itu ada yang namanya mentality training. Mentality training itu kita masuk. Jadi kita diarahin untuk nyari satu makam yang sudah dispesifikasi lah sama mereka bahwa namanya ini, tanggal lahirnya ini, tanggal wafatnya ini, cari kuburan ini, kartu anggota atau slayer kamu atau PDL kamu ada di sana. Oh begitu ya. Lu bayangin dong. Iya, di kelas pecinta alam gue dulu, tapi nggak tahu di pecinta alam lain seperti
mungkin beda kali ya, karena beda konsep lah ya. Pasti setiap pecinta alam tuh pasti beda, punya cara pendidikannya masing-masing lah. Tapi di komunitas gue dulu yang ditekankan adalah untuk mengalahkan rasa takut itu. Jadi lo harus mengendalikan rasa takut lo. Karena yang paling penting sih sekarang lo di tengah hutan, ketakutan lo lari nyungsap jurang. Jadi istilahnya kalau bahasanya senior-senior gue atau pembina gue dulu, sebenarnya nggak ada orang yang mati karena dibunuh sama setan, tuh nggak ada. Oh. Jadi rata-rata tuh mati ketakutan, lari, kesandung, jebret, ada akar yang tajam, cok, nyangkut, mati. Ya kan, lari, nggak ngelihat ada jurang, lompat jurang, kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengendalikan rasa takut itu dulu, gitu loh. Ketika rasa takut itu bisa dikuasai, kita akan ya cenderung berpikir lebih rasional lah. Mungkin untuk, misalkan kita nyasar gitu kan. Ketika kita tertutup oleh rasa takut, pasti pikiran kita tidak akan bekerja dengan baik gitu kan. Iya. Kayak Ngomongin gitu. nyasar, ngomongin nyasar, gue jadi inget dulu tuh pas gue selesai pulang touring tuh dari Pemalang. Gue berduaan satu motor sama temen gue. Gue mungkin yang disebut sama orang-orang tuh dibawa sama setan keder kali ya. Mungkin gue berdua udah terlalu capek hingga akhirnya, padahal masih di Pekayon, kita berdua tuh akhirnya tuh itu Pondok Gede, sambil kita muter-muter aja di situ, muter-muter di situ, nanya-nanya, diajak diarahin, tetap aja tuh kagak ketemu jalan rayanya. Kita muter-muter di situ gitu, hingga akhirnya kita berhenti di warung, minum es teh, habis minum es teh ngopi, tuker joki, baru udah ketemu tuh jalanan. Suwe ya, bisa begitu ya? Itu kenapa tuh ya? Apakah itu kelelahan kah faktornya kah, atau mungkin kayaknya sih kalau gitu biasanya sih paling, kalau gue sih nggak ya menjawabnya serasional mungkin iya kelelahan terus akhirnya ya terjadi seperti itu gitu, nggak konsentrasi kan, pecah konsentrasi kan, kayak gitu bisa jadi seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi juga ada campur tangan makhluk seperti itu, karena mungkin pernah kita bahas lah ya, Sak ya, mengenai alam imajinasi dengan makhluk halus itu seperti apa gitu kan. Bahwa makhluk halus itu kan bermain di wilayah kesadaran. Jadi ketika kesadaran kita mungkin hilang, pecah, sehingga mereka mengambil alih kesadaran itu untuk mengarahkan alam bawah sadar kita ke arah seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi kita dibikin muter-muter kayak gitu. Itu tanpa sadar kan. Pas lo sadar-sadar lah, kok kita muter-muter di sini aja sih gitu kan. Iya betul. Gitu sih. Karena gue pribadi sih pernah ngalamin juga momen-momen kayak gitu. Balik ke pecinta alam gue tadi kayak gitu. Jadi dan itulah akhirnya gue pada nih memang yang gue pahami ya dari beberapa konsep di pecinta alam gue dulu adalah untuk mengendalikan rasa takut itu ya, hingga akhirnya gue pada ya terbukti lah dalam beberapa praktek di lapangan kayak di gunung, ketika gue buka jalur, ketika gue hampir nyasar, dan tadi gue bilang bahwa gue pernah ngalamin bahasanya di bawah setan keder lah gitu ya kan. Itu gue muter tempat yang sama 3 kali. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue lagi turun dari Gunung Pangrango dan gue mau buka jalur sama teman-teman gue. Mau buka jalur, udah buka peta, tembak kompas, sudah turun. Itu muter 3 kali sampai akhirnya gue sadar kayaknya ini tempat yang tadi gitu kan. Tempat yang tadi deh. Udah gue diam aja, yaudah kita istirahat dulu gitu kan. Istirahat, begitu gue buka kompas lagi di tempat itu, ternyata kompas itu nggak diem gitu loh, gerak gitu. Harus kan kompas diem kan. Dan gue tahu kenapa kompas itu gerak, biasanya karena ada magnet. Jadi misalkan lu buka kompas bidik nih, kompas tembak, terus lu deketin sama benda yang mengandung magnet, misalkan besi atau apa gitu kan. Atau bahkan lu deketin ke jam tangan, itu kompas itu ngikutin jam tangan, jadi goyang-goyang. Nah, jadi kompas itu terjadinya kompas tidak stabil atau bergoyang-goyang itu biasanya karena ada medan magnet. Terus gue berpikirnya positif aja bahwa ini medan magnet di bawah sini mungkin. Jadi kompas gue goyang-goyang. Akhirnya gue diam, temen gue tuh udah pada panik lah ya kan. Namanya nyasar, ibaratnya ya akhirnya mereka menyadari juga bahwa kita tuh muter-muter di sini gitu kan. Ya udah gue bilang, udah kita balik dulu ke atas berapa
berapa ratus meter gitu, nanti habis itu kita tembak kompas lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue balik dulu berapa ratus meter ke atas, posisi udah enak, nemu tempat bagus buat nembak kompas, gue buka peta lagi, akhirnya gue tembak ke arah yang agak beda sedikit berapa derajat gitu dari jalur yang sebelumnya kan. Akhirnya nemulah jalan, tapi ya di luar ekspektasi tadi karena mungkin ya tadi karena udah capek, udah ini segala macam. Jadi walaupun ketemu jalan tapi jalannya tuh di luar ekspektasi, sampai akhirnya gue keluarnya itu jauh banget di pedesaan sebelah mana tahu. Sampai akhirnya ya gue nanya-nanya dengan warga pedesaan untuk dapat ke jalan raya gitu kan. Ketemunya jalur-jalur arah puncak lah gitu. Berapa pedesaan gue lewatin lah bahasanya. Oh, Kayak gitu. mungkin itu juga kali yang disebut di bawah setan keder gitu ya, kalau Iya, buat bahasa orang. karena Banyak pasti lah. ada pengaruh dari kitanya sih. Karena yang pernah kita bahas kan bahwa setan itu nggak sebegitunya aja bisa mengendalikan manusia gitu kan. Pasti ada faktor-faktor tertentu di mana dia bukannya mengambil alih sepenuhnya diri manusia tersebut, tapi ada kondisi di mana manusia kehilangan kesadaran, dalam arti alam bawah sadarnya tidak terkontrol gitu kan. Nah, makhluk seperti itulah disitulah mereka bermain gitu, untuk mengendalikan alam bawah sadar kita gitu. Iya, mungkin sekarang setan bukan mau main di alam bawah sadar kita juga kali ya. Karena banyak manusia tuh yang udah seperti setan, jadi setan udah gak perlu lagi gitu manusia. Bisa. Aduh, Boleh. seru juga. Ya, lu kapan terakhir narik dah tuh. Naik gunung. Apa namanya? Naik gunung ya? Waduh, 2000 berapa ya, Cok? Lama banget tuh, udah lama banget. Gue 2017 sih kalau nggak salah. Udah mau 3 tahun yang lalu lah, kira-kira. Wow. Gimana tuh? Cuma di selain peristiwa-peristiwa itu ya, di balik peristiwa itu sih sebenarnya ada cerita-cerita lucu juga sebenarnya. Oh, Kayak contoh, waktu gue naik Gunung Gede. Jadi Gunung Gede itu ada 3 jalur. 3 jalur, oke. 2 jalur utama, satu nih jalur yang sebenarnya nggak direkomendasiin. Dan ini tahun berapa tahu gue naiknya 2012 2013. I want you as my